Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beda Agustina Hasibuan, kelompok 14 Pendidikan Ekonomi 7A. 7A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Akuntansi pada Perusahaan Persekutuan. Di sini saya akan membahas pertama, yaitu A. Likuidasi pada persekutuan secara bertahap. Di sini saya akan membahas pertama, yaitu likuidasi persekutuan. Likuidasi persekutuan ialah suatu proses yang meliputi merubah aktivitas non-kas menjadi kas. Sedangkan likuidasi bertahap yaitu terjadi karena proses penjualan tidak sekaligus bertahap, sehingga pembayaran kepada anggota juga bertahap sesuai uang kas yang tersedia. Tentunya pembayaran ke kreditur sudah dilakukan terlebih dahulu. Ada dua metode menentukan besarnya tiap pembayaran kembali hak penyertaan anggota. Pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periode. Yang pertama, di sini harus dihindari terjadinya pembayaran dalam jumlah yang berlebihan kepada anggota-anggota tertentu dan mengorbankan hak-hak anggota lain. Dua, caranya dengan mengusahakan agar hak-hak pernyataan para anggota menunjukkan posisi sebanding dengan perbandingan laba rugi saat proses likuidasi berlangsung. B. Akuntansi pada kantor cabang dan akuntansi pada kantor pusat. Akuntansi kantor cabang yaitu kantor cabang membagi sistem akuntansi perusahaan secara terpisah antara kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat terdiri dari unit akuntansi pusat untuk perusahaan, sedangkan kantor cabang terdiri dari tambahan sistem akuntansi untuk mencatat kegiatan setiap cabang. Akuntansi kantor pusat. Akuntansi kantor pusat adalah sebuah perusahaan yang memiliki tugas penuh dalam mengelola sejumlah aktivitas bisnis di Britania Raya. Sebutan lebih umum digunakan untuk kantor pusat perusahaan-perusahaan besar. C. Laporan kantor pusat. Pada akhir periode akuntansi, kantor pusat dan kantor cabangnya harus menyusun laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan atau neraca dan hasil usaha atau laba rugi dan operasinya selama satu periode. Yang wajib membuat laporan keuangan gabungan adalah kantor pusat. Kantor pusat akan membuat neraca dan laba rugi secara individual. Demikian pula kantor cabangnya. Meskipun laporan keuangan individual tersebut dapat menunjukkan informasi-informasi yang penting, baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang. Tetapi laporan individual tersebut tidak dapat menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha kantor dan kantor cabangnya sebagai salah satu kesatuan ekonomis. D. Pengertian penjualan cicilan. Pengertian penjualan angsuran. Penjual barang atau jasa yang dilaksanakan dengan perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara tertahap atau berangsur. Biasanya pada saat barang atau jasa diserahkan kepada pembeli, penjual menerima uang muka atau down payment sebagai pembayaran pertama dan sisanya diangsur dengan beberapa kali angsuran. Karena penjualan harus menunggu beberapa periode untuk menagih seluruh piutangnya tersebut. Cukup disinilah hasil presentasi kami. Kurang dan janggalnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.